Tapi gak iso gambar. Terus gak iso ilang. Nah, jenengan langsung kowe iki. Terus Ya wis. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu lagi. Anak-anak, di pertemuan yang kedua ini bahasan kita adalah yaitu masih tetap di bola besar, tapi KD-nya adalah bola basket. Anak-anak, mari sebelum pelajaran kita mulai, kita baca doa dulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini yaitu bisa ilmu yang berkah untuk kita semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak, materi ini yang pertama adalah di bola basket kita membahas yaitu formasi pemain bola basket ya yang terdiri yaitu atas satu penyerangan atau bisa diistilahkan namanya forward. Jadi orang yang menyerang ya sebagai penyerang itu adalah yaitu namanya forward. Anak-anak, penyerang merupakan pemain jarak menengah maupun jarak jauh yang baik dan dapat memasukkan bola dengan baik pula. Nah, ini bisa diistilahkan kalau di sepak bola yang namanya striker, yaitu sebagai ujung tombak. Nah, ini tayangan di gambar ini sudah jelas ya. Yang putih nah, ini biasanya pemain yang sangat tinggi, jangkung, sehingga kamu tahu. Nah, ya sama basket itu tingginya 2 meter, 80 ya. Nah, tingginya orang itu seberapa? Kamu lihat sendiri itu, ya. Nah, itu yang namanya yaitu penyerang. Ya, tinggal kalau memang di orang Indonesia yaitu pendek, pakai lompat. Ya, kalau orang Amerika atau luar, kamu lihat sendiri. Ya, apa namanya penyerang yaitu forward. Oke. Yang kedua anak-anak itu center. Ya, center itu tugas orang center adalah memasukkan bola sebanyak-banyaknya dari tembakan jarak pendek atau dari bola rebound. Nah, center ini biasanya yaitu membayangi ya, atau bisa disebut kalau ada temannya yang mau memasukkan tapi tidak bisa memasukkan, akhirnya ditambahi oleh temannya yang lain. Itu yang namanya center ya. Ya, jadi bola basket itu tidak diam anak-anak, tapi dibagi dengan tugasnya masing-masing. Kalau memang orang itu tinggi, biasanya ditaruh pada yaitu forward atau penyerang. Oke, untuk selanjutnya anak-anak yang ketiga itu bisa disebut playmaker atau kuat. Ini biasanya dilakukan oleh pemain belakang, ya. Tidak jadi pemain belakang saja, ya. Yang yang bisa memasukkan, ya. Pemain belakang juga bisa memasukkan. Itu nak. Jadi tugasnya adalah mengorganisasi pemain dalam regunya. Playmaker merupakan penembak jarak jauh dan berperan
sebagai pengumpan terhadap teman seregunya, juga merupakan pemain yang pendek di antara regunya. Sudah saya jelaskan tadi di atas, di dalam bola basket itu memang pemain yang paling tinggi itu biasanya dijadikan yaitu penyerang atau forward. Ya. Itu. Kalau pendek biasanya ditaruh belakang, yaitu kuat sebagai pertahanan. Tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak yang jadi pemain bertahan itu tidak hanya tidak bisa memasukkan, tapi dengan kelincahannya, dengan membagi bolanya, dia juga paling cekatan dari teman-temannya yang tinggi. Itu anak-anak. Jadi ada berapa anak-anak tadi untuk posisi pemain? 1 forward, 2 center, yang 3 adalah kuat, penyerang dan playmaker, yang ketiga adalah kuat bertahan. Dan anak, saya lanjut. Sekarang yang kita bahas anak-anak yaitu dasar-dasar pokok pola penyerangan. Ya, anak-anak, di sini 1 ada pengatur pemain serangan. Ini bisa dikatakan yaitu tempat atau bisa disebut orang yang sering membagi bola, atau bisa dikatakan pengatur serangan. Ini pemain yang bisa dikatakan pengatur serangan ini adalah pemain yang cekatan, yang terampil, dribblenya bagus, umpannya bagus, ya. Ini biasanya ditaruh sebagai pengatur pemain serangan. Apa namanya? Pemain pengatur adalah membagi bola. Yang kedua, anak-anak, ada beberapa orang pemain sebagai penembak. Nah, ini sebagai penembak itu bisa dikatakan pemain yang yaitu pencetak gol. Sebagai penembak. Ini biasanya dilakukan seperti tadi, yaitu forward, orang yang tinggi, orang yang sering memasukkan, ya. Jadi beberapa orang sebagai penembak adalah pemain yang tugasnya yaitu mencetak bola masuk. Saya ulangi, pencetak bola masuk, ada sebagai penembak. Anak-anak, yang ketiga adalah seorang pemain sebagai pengaman. Nah, ini bisa disebut juga pemain yang kuat, ya. Kuat sebagai pemain pengaman, yaitu bertahan. Ini sebagai ngeblok, ya, sebagai merebut bola, ya. Itu sebagai pengaman, ya. Jadi yang nomor 3 itu, anak-anak, pemain sebagai pengaman adalah pemain yang bertahan mengamankan bola, ya, mengamankan bola. Nah, yang nomor 4 adalah bertugas sebagai pengumpan. Apa tadi namanya, playmaker, yaitu sebagai menyediakan bola, ya. Bisa disebut dengan istilahnya pengumpan menyediakan, ya, menyediakan bola, memberi bola, membagi bola, ya, pengumpan, yaitu melayani. Bisa disebut anak? Yang nomor 4 sebagai melayani. Kalau melayani yang bagus, maka tinggal enak memasukkan bola. Itu, anak, nomor 4 adalah bertugas sebagai melayani. Yang nomor 5, anak-anak,
Ada seorang perampas atau cover rebound bila tembakan. Ya, ini biasanya dipakai pemain yang playmaker, anak-anak. Yaitu rebound, merampas. Ya, seorang sebagai merampas. Misal ada pemain lawan yang membola-bola, merampas. Jadi tugasnya adalah untuk merebut. Sekali lagi nak, tugasnya adalah merebut bola dari lawan. Ya, atau bisa disebut dengan kalau tembakan yang gagal, maka bisa ngambil bola itu dan memasukkannya lagi. Anak-anak, untuk materi pada pagi hari ini, mudah-mudahan anak-anak apa yang saya bisa yang saya jelaskan mencermati, dan saya ingatkan kalau nanti mengerjakan tugas ya harus bisa mencermati apa yang saya berikan ini tadi. Oke, untuk tugas anak-anak yaitu berilah penjelasan di setiap posisi pemain di bawah ini seperti yang saya jelaskan tadi. Misal pemain pengatur serangan, ya, penjelasnya pengatur serangan, ya, titik-titik tadi sebagai penembak, titik-titik sebagai itu. Untuk tugasnya kamu foto dan kirim di nomor WA 08 12165 18302. Ya, anak-anak, itu saja dari saya. Saya ingatkan sekali lagi anak-anak yang masih belum menyelesaikan untuk mata pelajaran PJOK untuk yang tidak KKM, saya mohon masih saya tunggu di kantor untuk pengumpulan buku LKS-nya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.